Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara seperjuangan, sebangsa dan setanah air. Saya senang sekali bisa mengganggu para tokoh Bandung yang sedang rapat di Bandung dan bertemu dengan para tokoh Bandung, dan kita lihat ada tokoh dari Petisi 100 ya, Pak Komandan kita Pak Dindin, dan ada penggagas For Asli, yaitu mengumpulkan pernasaran di sekitar Bandung dan sekitarnya yang mereka mempunyai ijazah asli. Tentu apa maksudnya nanti beliau bisa menjelaskan. Dan terpenting kita ada tokoh kita yang sedang fundamental yaitu Bapak Rizal Fadila. Ya. Beliau tentu sebagai salah satu komandan di TPUA, tim pengacara ulama dan aktivis, yang tentu sangat bahagia karena kemarin sudah bertemu dengan Bapak Jokowi. Saudara, kita tentu sedang terjadi hal yang memilukan. Tahu-tahu dunia intelektual itu dikotori dengan lontaran-lontaran tentang atau keraguan terhadap bagaimana seseorang itu sarjana atau bukan, ijazahnya asli atau bukan, padahal sudah diberikan secara gamblang oleh tokoh-tokoh ya, seperti Rismon Sianipar, kemudian banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, tentu mungkin saya minta Mas Rizal dulu tentang sudah digembar-gemborkan bahwa mau ada menggeruduk Solo dan Jogja, padahal sebenarnya siapa yang membuat itu? Mau bersilaturahmi untuk memberikan kesempatan untuk memberikan kemuliaan Bapak Jokowi supaya tidak dituduh-tuduh oleh masyarakat dia itu mempunyai ijazah yang katanya palsu, tinggal Anda menunjukkan, dan berharap itu berhasil. Tapi tentu Mas Rizal akan menceritakan secara lengkap bagaimana di Jogja dan bagaimana di Solo. Ya, Om. Jadi waktu ke Jogja kan tanggal 15 April, ya. Solo tanggal 16 April. Yang 15 April itu dua kelompok gitu dari tahapan waktu. Yang pertama Pak Dr. Ridwan, kemudian Dr. Wissuryo dan Dr. Tifa, yang gitu sebagai alumni UGM, sekaligus juga punya kapasitas ahli kan di bidang digital forensik atau juga telematika. Gitu. Saya kira mereka masuk awal karena berikutnya TPUA agak terhambat ya, menjadi pertanyaan apakah itu hambatan sengaja dan atau bukan, itu perlu pengusutan sebenarnya, tapi sudahlah itu terjadi. Nah, kemudian baru yang kedua TPUA bertiga, saya mewakili saya, ya, kemudian Pak Damai Hari Lubis dan Ibu Kurnia, gitu kan, itu saat di Solo, di Jogja. Oh, iya. Di Jogja itu dua kelompok. Oh iya. Kelompok pertama itu dengan rektorat, kelompok kedua dengan dekanat. Gitu. Sama-sama di Fakultas Kehutanan. Yang tempatnya sama di Fakultas Kehutanan. Ya. Ini yang pertama di ruang 109, kalau yang kedua ini di ruang dekan. Ya. Itu beda tempat aja, tapi sama. Nah, intinya baik yang satu yang kedua tujuannya adalah ingin mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen kelulusan, ingin melihat karena kita sebelumnya sudah membuat surat dulu ke UGM. Ini loh yang dibutuhkan, perlu informasi, perlu klarifikasi, kalau bisa nanti waktunya kita verifikasi gitu. Jadi sudah ada, kita ajukan. Jadi maksudnya baik yang pertama dan yang kedua tadi itu mau mendalami itu, tapi ternyata baik yang pertama maupun yang kedua datang itu tidak mendapatkan informasi, apalagi klarifikasi, apalagi sampai verifikasi. Jadi tidak dapat apa-apa gitu intinya dari segi dokumen. Kecuali yang Dr. Rismon, Dr. Roy dan Dr. Tifa itu
hanya ditunjukkan skripsi. Itu yang skripsi itu sama dengan apa yang pernah difoto oleh Dr. Rismond. Jadi skripsinya itu juga, gitu kan. Dan itu sudah dianalisis habis oleh Dr. Rismond kan, tentang kejanggalan-kejanggalan yang pada kesimpulan 11.000 triliun persen palsu. Itu menggunakan 11 triliun itu banyak pinter mengikuti 11 triliun yang itu Jokowi gitu kan, sehingga jadikan persentase ya gitu. Artinya ya konfirmasi lah yang didapat itu bahwa itu sama saja dengan yang sudah dianalisis habis oleh Dr. Rismond, berarti palsu itu skripsi itu. Itulah poinnya. Padahal kedatangan ke UGM itu sebelumnya sudah diberitahu tujuannya apa dan sudah, makanya sampai sudah dengan daftar pertanyaan. Jadi TPUA itu membuat surat 2 kali. Satu tanggal 15 mau datang, kemudian yang kedua penegasan 15 datang, gitu kan. Jadi ada surat penegasan, tidak berubah waktu. Nah kemudian dengan tambahan ini, itu ada 8 pertanyaan atau 8 hal yang perlu konfirmasi dan diharapkan dokumen-dokumen bisa ditunjukkan. Itu, yang itu ternyata tidak ada. Waktu TPUA datang juga dia menyatakan, oh nanti kami pelajari lagi, nanti akan kita bahas kembali. Jadi belum. Ini juga menunjukkan kelemahan administrasi dan sistem gitu kan, bagaimana mengantisipasi sesuatu yang menjadi isu besar, isu nasional. Kok seperti ini? Makanya pantas kalau dalam pengadministrasian itu bermasalah. Sampai juga kok bisa skripsi belepotan begini, gitu kan? Atau bisa juga masuk dokumen-dokumen yang diindikasikan tadi palsu. Kok bisa di skripsi asli yang tersimpan di fakultas atau di copy dari yang didapat oleh Dr. Rismond itu di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Dia cari sendiri, tidak ketemu. Tidak ketemu, tapi tiba-tiba ada orang baik. Bapak jauh-jauh dari Sumatera Utara, gitu kan. Ini skripsi yang Bapak cari, dia ada nunjukin, bukan di katalognya itu, bukan di lemari itu, nggak ketemu Dr. Rismond. Ada yang baik, ada yang baik yang difoto tuh, dianalisis gitu. Baik, saya mundur sedikit dari rencana kedatangan. Memang ada kemudian pemberitahuan Bu Rektor ya, bukan Pak Bu Rektor ya, Bu Ova itu ya. Ova Emilia. Kemudian beliau memang sudah menyatakan tidak bisa hadir atau? Ya itu baru beberapa hari sebelum, bahkan mungkin 1 hari kita mau datang Selasa, Senin baru secara resmi jawaban akan diterima oleh Ari Sucipto, itu wakil rektor kemahasiswaan, yang ternyata waktu ketemu dengan Dr. Rismond, Dr. Roy itu ditambah dengan Profesor Wening, itu wakil rektor Warek 1, itu kan, jadi 2. Kemahasiswaan tadi Warek 3 ya? 3 biasanya Warek 3 atau Warek 3. Nah itu mereka yang menerima. Ya, baik, nanti saya pertajam lagi. Siap. Soalnya ada sesepuh kita yang mungkin bisa memberikan pandangan. Begini, kok nampak seolah UGM katakanlah itu betul-betul mau jadi bumper atau terhadap Jokowi itu apa dugaan Pak Dinding, karena mestinya kan bukan dengan pernyataan itu kan mestinya kalau ada sesuatu yang di hadapan masyarakat yang bisa diverifikasi, ya ini asli, tapi enggak, pokoknya saya nyatakan bahwa dia adalah asli ini tanpa mempunyai satu dokumen-dokumen yang untuk diyakinkan. Itu ada kejanggalan tidak Pak Dinding? Kalau menurut saya pemilu itu bukan sekedar kejanggalan. Ya itu untuk sebuah lembaga semacam UGM gitu ya, itu benar-benar sebuah kesalahan besar ya. Masalahnya begini, kalau yang namanya universitas tentu saja terkait dengan kebenaran, kejujuran, transparansi, itu justru harus lahir
dari sebuah perguruan tinggi, ya kan? Nah, ketika misalnya teman-teman kita masuk ke sana mempersoalkan soal ijazah, dijawab hanya dengan kebanyakan dengan lisan saja gitu. Ini kan menurut saya sih nggak lucu nih, nggak lucu. Harusnya UGM sebagai rumah, ya, dalam tanda kutip rumah atau tempat Jokowi pernah menempat ilmu katanya di situ, harusnya dibuka dong, ya. Secara administratif kan gampang dibuka semuanya, ya. Nah ini pun juga jadi konyol juga, tapi akhirnya ya ketika Pak Roy atau siapa yang minta supaya skripsinya diperlihatkan, ya kan? Ternyata itu ada salah satu skripsi yang muncul kan waktu itu sebagai bukti di sana itu oleh para ya Pak Roy, Pak Desmond, tertipan orang-orang ahli ya di bidangnya ya. Nah, sangat kasat mata. Ada sebuah kejanggalan yang menurut saya sih dari aspek hukumnya luar biasa kejanggalannya, ya kan? Tidak ada dosen pembimbing, sementara yang dibawa oleh temannya katanya diperlihatkan itu ada, yang punya Jokowi tidak ada, yang lain-lain banyak kejanggalan. Jadi hanya itu yang bisa ditampilkan. Sebetulnya kalau ditampilkan semuanya memang jangan-jangan memang jadi terbuka. Nah ini menunjukkan bahwa tidak ada niat ya dari lembaga UGM ini untuk membuka secara transparan, membuka secara jujur. Padahal ini ada sebuah lembaga yang memang harus memberi contoh tentang kejujuran, ya, kebenaran, transparansi. Itu contoh justru sebuah organisasi besar itu. Itu aja yang saya sayangkan pada mestinya andai kata langkah-langkahnya semacam tidak fair gitu, para akademisi, para mahasiswa kalau ini akan merugikan nama UGM, tentunya mereka kan marah pada orang-orang yang nampak seperti melindungi gitu. Iya. Tadinya saya berharap seperti itu, terus terang aja ya. Kalau saya sebagai alumni UGM tentu semestinya marah dalam pengertian, ayo kita bantu untuk membersihkan nama baik UGM dengan cara transparansi itu. Desak supaya rektoriat itu membuka sejelas-jelasnya tentang kebenaran mengenai ijazah itu. Ya ini barangkali yang kita harapkan dari alumni ya, para alumni ya diharapkan di UGM ini sekarang sudah harus mulai mau turun ke lapangan untuk membuka semua ini. Masalahnya gimana? Masalahnya karena ini sekarang kan sudah mulai masuk ada pelaporan nih ya dari Jokowi ke pengadilan ke polisian ya kemarin itu ada rencana ya pelaporan. Tapi juga harus hati-hati ya bahwa kalau tidak salah nih TPUA ya juga melaporkan kepada istri. Mestinya itu sudah agak lama tuh. Mestinya sebelum terima ini yang paling dulu nih diberesin dulu. Harusnya itu. Jadi bukan tidak diterima, tapi ini lebih dulu masuk dengan data-data yang cukup. Menurut saya cukup karena saya dapat informasi langsung bahwa itu beberapa minggu kemudian juga ada tambahan dari terakhir ya. Dan mereka ini sudah siap dengan saksi ahli segala macam. Mestinya prioritas yaitu yang pelaporan ke Baresim itu yang KPU yang harus diproses ya. Baresim harus menutup dulu ini. Saya kira itu yang penting ya. Nanti mungkin dilanjut yang masalah ini dari TPU nanti. Tapi ini karena ini ada tokoh muda kita. Beliau ini tokoh muda padahal beliau ini temannya Bapak almarhum Dr. Rizal Ramli. Yang jauh-jauh hari sebelum ini meledak itu beliau, saya ingin tanya, pernah mendeklarasikan para tokoh-tokoh Bandung ini yang dari UNPAD, dari ITB dan sebagainya, yang mereka betul-betul sarjana mempunyai ijazah asli dengan menamakan for asli gitu. Saya nggak tahu apakah ini sebenarnya sudah curiga jauh hari tentang masalah ini atau ada hubungan yang tidak. Silakan Pak Zabir. Ya, kita sebenarnya mengikuti dari awal. Sebelum saya jawab ya, begitu menjelaskan sedikit tentang ijazah palsunya Jokowi. Ini kita mengikuti awal semenjak sidang-sidangnya TPU ya? Bukan, sidangnya Bambang Tri. Ya, saya juga pernah ke Solo waktu itu. Waktu sakit ahlinya Rocky Gerung.
Jadi setelah itu kita ngobrol di Bandung, ya, kalau nggak salah itu pertengahan tahun 2023. Ya. Dari situ kita punya chemistry ya, untuk ketemu untuk membuat satu forum. Forum itu ternyata terbentuk dari alumni perguruan tinggi berijazah asli. Ya, karena apa? Karena waktu itu kan kita menganggap bahwa dengan sidang-sidang itu ijazahnya aslinya Pak Jokowi itu nggak hadir di sidang di Solo itu. Nah, dari 22 alumni perguruan tinggi itu diantaranya ada IPB, ada Unpad, ada UPI, ada Maranatha, Unpas, ada ITN, Tenas, ITN 22. Dan juga ada yang ingin masuk dari di luar Bandung. Nah, waktu deklarasi itu kita ingin memperlihatkan bahwa kita semua itu adalah mempunyai ijazah asli. Jadi kalau sekarang ada semacam di sosial media ada semacam memperlihatkan ijazah asli, kita pada waktu Oktober 2023 kita sudah memperlihatkan ijazah asli ya, dari semua yang hadir waktu itu. Nah, di dalam kaitan itu kita juga melakukan kegiatan Foras ini, forum alumni perguruan tinggi berijazah asli, mempelajari juga kegiatan permasalahan-permasalahan tentang Jokowi dan sekeluarga. Tanggal awal Januari 2 Januari 2024 Foras itu mengajukan gugatan ke Barreskrim, pengaduan mengenai nepotismenya keluarga. Oh, atas nama Foras itu ya? Foras dan Islam. Itu kapan Pak? 2 Januari 2024. Oh, 2024. Sebelum Pilpres. Ya. Nah, tapi sampai sekarang belum ada dilanjutkan. Kita ada pasal-pasalnya, dan itu juga yang mengajukan adalah Foras dengan ada guru-guru besarnya, ada dokternya, gitu. Dengan tanda tangan basah sebanyak 40 orang kalau salah gitu, dan PH-nya itu 20 PH pembela hukumnya. Nah, tapi sampai dengan saat sekarang tidak pernah diutik-utik oleh Barreskrim. Nah, lalu kita juga mengikuti perkembangan selanjutnya, dan saya kebetulan berangkat juga ke Jogja, berangkat juga ke Solo. Nah, waktu di Solo saya di depan pintu sebenarnya dari ruang 109, pertemuannya antara Dr. Roy Suryo, Dr. Pipa, dan Dr. Rismon, dan 16 dari UGM. Waktu itu saya dimintakan oleh teman-teman di Jogja untuk ikut masuk bersama-sama dengan Kiai Haji Sukri Padoli. Karena apa? Karena pagi subuhnya kita ada kontak-kontak dengan teman-teman TPU di jalan, bahwa mereka ada masalah. Jadi waktu itu kita negosiasi di depan pintu. Nah, akhirnya saya juga telepon Pak Rizal, kita mewakili sementara. Kalau nanti Pak Rizal datang, kita keluar kayak gitu. Nah, yang jaganya kan pakai batik, sama semua dengan yang di dalam 16 orang itu juga pakai batik. Dosen lah gitu kan, ada 2 orang. Waduh Pak, lapor dulu ke dalam katanya. Ya kita tunggulah, saya sama Pak Doli kan, Sukri Pak Doli. Nah, udah itu kira-kira beberapa menit kemudian dia keluar, Pak harus nama yang terdaftar. Oh gitu, sebenarnya udahlah, ada putusannya kan. Tapi setelah saya ngomong begitu, ada satu yang datang langsung bisa masuk. Ya kan? Saya protes kan, loh kok bisa masuk? Siapa itu? Apa? Itu dari Polda. Oh, nggak tahu kepentingan apa Polda di situ kan. Nah, jadi memang dalam situasi seperti itu ada hal-hal yang janggal yang dilakukan oleh satu institusi intelektual. Kenapa saya katakan begitu? Di samping yang penerimaannya seperti itu, yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh jumpatasnya mereka, dan juga ada jubirnya UGM kan.
Gubernur UGM itu menyatakan bahwa mereka menerima perwakilan dari ketua, ada 3 orang, dan mereka juga menyampaikan 34 bukti. 34 dokumen ya. Bukti. Ya. Dan ya dijelaskanlah bahwa mereka juga udah menerima segala macam lah. Nah, tentunya ini juga bermasalah kan. Nah, waktu itu ketemulah Dr. Roy, ini sorenya. Saya hadirnya di situ, yang kebetulan dikelola oleh Sentana TV. Nah, saya dengar apa yang terjadi di dalam. Tidak ada bukti yang dikeluarkan. Bahkan untuk skripsi pun mereka bujuk untuk dikeluarkan. Bahkan mau tegang-tegang, mau WO tadinya kan. Pak Safril, Pak Rizal termasuk ikut di dalam Vanessa yang 11 karena udah telah datang. Oh iya. Kerjain dulu nih. Ya. Artinya saya berkesimpulan dengan apa yang dilakukan jumpa persnya dan juga jubirnya UGM. Jadi UGM ini saya akan menutup matahari dengan telapak tangan gitu. Kan nggak mungkin ya. Matahari tutup telapak tangan. Ya. Lalu ada banyak celah-celah yang sebenarnya. Lalu sudah jelas seperti itu terjadi dan ada lagi rekaman. Rasulullah kan ada rekaman. Rekaman itu akan dikirim ke mereka ke yang bertiga ini. Sampai dengan sekarang dari malam juga dengar di iNews TV ya, tidak ada UGM begitu. Artinya kan institusi intelektual ini sudah punya kebohongan, dan itu sama aja juga dengan menegakkan benang basah. Ya kalau menegakkan benang basah kan nggak bisa. Jadi ini memalukan. Pak Safril, jadi kalau ada Pak Dini juga kan sekarang sedang berkembang ini. Orang-orang yang sedang memproses tentang ijazah asli atau ijazah palsu itu sebagai kebencian dan akan menuntut balik, dan Pak Jokowi sudah mengatakan akan melakukan tuntutan hukum misalnya gitu. Dan bahkan ketua GRIP itu ya, Pak Hercules itu sudah seperti respon merasa terancam karena palsu kepalamu itu yang palsu ya. Dan sampai bahkan respon itu menantang silakan datang ke Tanah Batak ini. Nah saya tanya nih sebagai tokoh Bandungan dari kata ini, Bang Rizal ini dibidik seperti itu, apa tanggung jawab yang dilakukan oleh Pak Safril yang sudah giat mengeluarkan apa itu volasi dan sebagainya, dan tentu nasihat Pak Dindin ini terhadap supaya bagaimana masyarakat menjaga Bang Rizal ini. Nah pertama kalau itu gugatan hukum dari mereka gitu ya, menurut saya bagus saja. Kenapa? Ya akhirnya kan mereka harus membuktikan. Kan mereka yang menggugat, mereka yang mendalilkan. Yang selama ini kan ijazah itu kan disembunyikan. Kecuali ini ya, apa namanya, skripsi. Ijazah ini disembunyikan begitu rupa. Ya kan? Padahal itu sebenarnya proses dari mendalilkan. Betul. Artinya kenapa? Kan pertanyaannya begitu. Disembunyikan. Tentu ada apa-apanya. Ya, walaupun misalnya udah dilihat oleh pengacara mereka atau oleh wartawan misalnya. Ya wartawan juga bukan ahlinya di situ, ya kan? Harusnya itu kan harus diperiksa bagaimana kualitas kertas. Tapi mengeluarkan benar. Kalau menurut wartawan, kan disampaikan di TV ya, diperlihatkan. Tapi mereka dalam hal ini tidak ahli dalam hal ini. Bagaimana mengujinya segala macam. Cuma melihat fisik aja seperti itu. Ya begitu juga pengacara yang anaknya atau asli kok kan. Apa dasarnya mengatakan asli? Ya, sementara sudah ada kajian secara saintifik dikaji oleh Dr. Rismon, karena dia adalah ahli di digital forensik yang diakui. Karena dia juga ahli di dalam hal pengadilan, teman pengadilan yang kasus apa? Di Cirebon. Bukan. Cyanida. Jessica. Nah, itu Dr. Respon. Ya. Artinya dia punya keahlian. Dia berpendidikan S2, S3. Dan dia mempunyai alat untuk itu gitu kan.
Nah, harusnya saat pertemuan di UGM itu, UGM juga menampilkan ahli di situ, ya kan? Beradu di situ. Dia bisa membantah, oh saya meneliti ini apa namanya, pakai time news roman itu tahun 85 udah ada apa? Kan bisa begitu kan? Kan itu yang dimasalahkan oleh Dr. Risman. Tapi tidak, cuma dengan bluffing, dengan cuma omong-omong di media, ya kan? Dan menghadapinya para ahli juga begitu. Tidak ada apa namanya, yang namanya intelektual di UGM itu kan banyak, ya kan? Ini kampus besar kok, dan udah tua sekali. Justru dengan menutup matahari dengan telapak tangan, yang menegakkan cara menegakkan benang basah oleh rektor, oleh dekan, oleh dosen-dosen yang ketemu itu sama aja menghina, ya, intelektual daripada alumni ratusan ribu alumni. Nah, ratusan ribu alumni itu harusnya terhina banget. Ya, akan secara internal UGM akan melakukan evaluasi ini ya. Nah, dalam hal ini para asli dalam forum alumni berjaya asli ya, perguruan tinggi berjaya asli ini, yang menganggap ini benar-benar apa namanya intelektual yang dijual, ya. Ya kasihan kita Indonesia ini. Jadi kalau ada yang menyatakan, Jokowi kan sudah masa lalu, kenapa harus diungkit? Ini kan martabat bangsa, dia presiden. Kalau tadi dinyatakan oleh apa namanya ini penghinaan ya terhadap perorangan bagaimana dengan Pak Rizal Fadilah, gitu kan? Atau kita akan melakukan yang namanya sudah intelektual, harus dibuktikan juga sidangnya intelektual, gitu. Kalau tidak ya kita akan banjiri semua itu sidang itu, kita akan menyerahkan diri untuk ditahan bersama-sama. Mungkin Pak Asli akan mengerahkan semua itunya kan supaya ada proses yang memang standar pemeriksaan intelektual itu, tesis, skripsi, tanda tangan, kan apalagi sana yang belum dituntut, belum terbuka yang dituntut oleh masyarakat itu, misalnya tentang apakah dia betul-betul pernah KKN di desa mana, kapan, kemudian itu kan bisa menjadi tidak mudah membohongi satu desa pada tahun berapa ini ada yang KKN, kan desa itu punya dokumen yang benar kan, itu tidak berani mengkerucut ke sana ya. Dan anehnya BGN juga menutup diri bahwa dia akan mengungkapkan di pengadilan gitu. Kan aneh. Ini lembaga resmi, ya kan, milik negara, dibiayai oleh APBN, berarti kepunyaan rakyat. Ketika apa namanya ada informasi tentang ini, dia harus buka seluas-luasnya, nggak bisa menutup diri. Baik Pak Safri, insya Allah kita bukan dalam tahap menghakimi ya kan, ini kan merasa kita mestinya seperti itu. Mungkin Pak Dinin apa yang saya sebenarnya ini kan semua orang sudah mengatakan bahwa ini sederhana, ya. Ini soal tuduhan jasa palsu, ya. Siapapun yang dituduh, yang memiliki atau memegang jasa yang dituduh palsu itu ya gampang lah. Kalaupun setingkat presiden ya pakailah sekneng atau siapa suruhlah buka itu wawancara dengan presiden macam, tapi ya jangan seperti kemarin dibuka begitu dilihat kejauhan, dipoto juga nggak boleh. Maksudnya harus dilihat buka kan di ini ya tidak perlu Jokowi langsung waktu itu. Ya sekarang juga ini tadi kita dengar bahwa Jokowi akan melaporkan kan. Prinsipnya memang mestinya pelaporan pertama itu yang harus didahulukan gitu ya. Tapi kalaupun ini mau didahulukan, saya pikir nggak apa, bagus aja gitu. Karena dia sekarang yang melaporkan, maka sebagai pelapor ya, dia berkewajiban, ya dia punya kewajiban utama untuk membuktikan. Nah, ketika bicara pembuktian, ini nggak bisa pembuktian cuma sekedar diperlihatkan depan sidang, masing-masing melihat, nggak bisa begitu. Namanya sebuah surat-surat berharga, ya surat-surat yang penting seperti ya sama aja seperti sertifikat, ya kan? Ada kasus seperti sertifikat palsu kan, sama itu kan harus diteliti, bahkan itu bisa sampai ke negeri segala macam ya. Nah itu nanti mau tidak mau dia tidak bisa berdalih dengan hanya omong-omong, nggak bisa.
juga nggak bisa, dia juga berdalih hanya dengan saksi ahli yang dihadirkan. Tetap itu harus ada penelitian tadi ya, yang dilakukan secara apa? Tadi yang tadi dikatakan Pak itu Rismond ya, bagiannya segala macam sebagai saksi ahli ya, juga ada penelitian secara laboratorium kriminologi itu, apakah ini asli atau tidak. Itu nggak akan ngebohong sih teknologi sekarang untuk keaslian sebuah sertifikat, sebuah jasa. Saya pikir itu nggak akan bohong, dan itu risiko kalau dia lakukan itu. Betul. Dia harus buka, dia harus bawa. Nah, ada orang yang mengatakan jangan-jangan katanya yang sekarang ini sama akan lakukan Jokowi ketika kepada Bang Bakri dan Ustadz Nur ya, waktu di Solo ya sidangnya ya, di Solo. Nah, menurut saya ini berbeda. Di Solo itu diarahkan tuduhannya kepada bukan pencemaran nama baik, Pak. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu berbeda jauh ya dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan ijazah palsu. Padahal ketika Bang Tri dan Gus Dur bikin Mubala itu kan kaitannya tetap dengan ijazah palsu kan. Ya, kok ini kaitannya jadi pada proses ini dianggap ujaran kebencian ya, karena dianggap mungkin ya saya juga nggak tahu, dianggap bahwa ini menghina dari akidah Islam. Tapi saya pikir-pikir juga banyak ya umat kita di Islam itu lakukan itu sebenarnya. Jadi itu yang dilakukan di Solo. Dan itu ada rencana jahat itu mengatakan ujaran kebencian, padahal yang dilakukan adalah sumpah sebenarnya, atau sumpah kan, mubahalah ya. Ini itu memang tidak terlalu dekat jalurnya ke pembuktian mengenai ijazah palsu. Tapi kalau yang sekarang, ketika dia lapor, ya, lalu menyatakan bahwa yang sekarang ini kira-kira penghinaan atau apa sih, yang terakhir pencemaran nama baik, ya, itu narasi itu akan langsung terkait dengan ijazah, paham nggak? Jadi semua berujar, semua mengatakan bla-bla tentang ijazah Pak Jokowi ini begini menurut saya. Nah, dia ini merasa terhina, tercemarkan nama baik dengan narasi-narasi itu, makanya dia akan lakukan pelaporan seperti itu. Nah, apa penyebab daripada orang-orang atau siapapun yang mengatakan bahwa itu menurut Pak Jokowi sebagai fitnah, ya, sebagai minimal perbuatan tidak menyenangkan semacam itu, yaitu ijazahnya. Untuk itulah mau tidak mau nanti pengacara Jokowi itu harus bawa ijazah yang asli di muka sidang. Dan pihak siapapun yang diproses dalam sidang itu, pengacara berhak meminta itu masuk laboratorium kriminologi, masuk dicek di apakah itu di lab krimnya Polri atau lab krimnya UI kan ada ya. Kalau mestinya kita cari yang netral terhadap itu. Nah itu ya makanya menurut saya ya sudah silahkan masuk. Ya, cuma ya di situ akan kita bisa tahu. Ya, sebenarnya seperti. Baik Pak Dinin, ini ada satu yang ingin saya kejar ke Pak Rizal Madinah ini, atau lupa ini. Kan mungkin anaknya Auto ya, saya nggak ngerti, dia kan menyatakan bahwa mungkin TPK yang dimaksud sudah 3 kali bersidang dan kalah, dan dia menyatakan seperti itu ya. Kalah. Itu benarkah sudah dinyatakan kalah, itu bagaimana? Menurut saya itu kan keliru, penyesatan, penyesatan melakukan pendalilan hukum, ya, bahwa 3 kali itu 1 kali adalah gugatan perdata dicabut karena begitu mulai masuk sidang perdana ditangkap Bambang Trinya, gitu kan, karena tidak memungkinkan berlanjut, dicabut bukan kalah, gimana? Nggak ada sidang, nggak ada sidang, itu satu. Yang kedua, yang NU itu maksudnya ya? Ya bukan, yang pertama. Oh yang pertama ini.
Kemudian yang kedua yaitu TPWA mendampingi Gus Nur dan Pak Menteri Menteri Solo. Putusan pertama itu sidang di tingkat pengadilan negeri itu terbukti hoax soal ijazah, kan gitu, hukum 6 tahun. Tapi nanti di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu soal hoax-hoaxan itu nggak ada. Yang ada ujaran kebencian. Berarti gitu kan, yang menang Pak Menteri, yang menang Gus Nur, yang menang TPUA. Tuh dua tuh nggak bener dia menang, kan dia diwakili oleh jaksa karena pidana kan, gitu. Keok tuh kalah dia, gitu. Yang ketiga itu soal gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi kan, nomor 610 itu saya gugat prinsipal. Itu diputuskan akhir NO. Oh, itu itu need on Kenapa alasannya? Nah, alasannya ini nggak jelas, kemudian kita banding, kita kasasi sampai putusannya tetap dikuatkan, gitu ya. Entah apakah memang dia menyebutnya pengadilan tidak berwenang, gitu kan? Ya, mungkin yang dimaksud itu harusnya ke PT UN, padahal sudah ada pernah gugatan PT UN NO lagi, tidak berwenang PT UN, gitu kan? Akhirnya, mungkin yang dimaksud pidana, berarti tidak punya kompetensi absolut, gitu. Itu harusnya diproses dulu baru diputuskan terakhir. Tapi oke lah, dia diputusan selak, gitu kan, yang dia diputuskan oleh penghakim. Berarti sebenarnya NO lah, NO itu tidak diterima, ya. NO itu tidak diterima, bisa diulangi. NO itu bukan dikalahkan. Iya, mungkin ada tidak lengkap dan sebagainya. Tidak bisa obscurable katanya ya, obscurable itu gugatan kabur, bisa kurang partai, kurang pihak, yang menyebabkan NO, gitu kan. Belum masuk ke pokok perkara, belum kepada pembuktian, belum ada kalah menang di situ, gitu kan. Ya akhirnya kalau mau putusan menang kalah namanya ditolak. Gitu kan, gugatan ditolak. Ini gugatan tidak diterima. Ini gugatan tidak diterima, itu belum kalah. Berarti nggak benar bahwa mereka telah memenangkan. Menang di mana? Gitu kan? Nggak benar itu. Kita berani beradu soal hukum kan, soal menang atau kalah. Nah, bahkan kita sekarang masuk lagi secara inisiatif ke Bareskrim. Itu kan pengaduan masyarakat, itu Pak, diadukan tuh dugaan ijazah palsu tadi, gitu. Pertama, bundel putusan yang Bambang Tri dan Gus Nur, bukti pertama. Terus masuk lagi kita dengan 9 bukti, gitu kan, tambahan, termasuk analisis Dr. Rismon, gitu kan, soal skripsi dan juga soal ijazah, itu kan masuk 9. Itu kan bukti. Masuk lagi satu bukti soal Soe Mitro dan Sumitro dan tanda tangan yang benar itu menurut anaknya begini, sedangkan yang di lembar pengesahan itu begitu. Bisa dibuktikan bahwa itu palsu, gitu kan, tanda tangannya itu. Anaknya sendiri meragukan. Anaknya sendiri, anaknya Profesor Ahmad Sumitro, bukan Soe Mitro, kan gitu, meragukan. Berarti palsu tuh, gitu kan, nama ayahnya dipalsukan, tanda tangan ayahnya dipalsukan, gitu kan. Itu masuk sebagai bukti hukum, kita TPUA masukkan. Yang terakhir kemarin kita masukkan 4, gitu kan, yaitu analisis Dr. Roy Suryo soal foto, itu bukan foto Jokowi, itu foto Dumatno Budi Utomo, sepupunya Jokowi, yang sekarang jadi direktur utama di PT Toba Bara Energi, ya kan, di PT-nya Luhut tuh. Dia sudah melakukan analisis, gitu, berdasarkan metode bagaimana seharusnya face recognition, gitu kan, bagaimana pengakuan wajah, gitu kan, face comparison, ya, bagaimana membandingkan wajah, pokoknya pakai teknik-teknik lah, gitu ya, berdasarkan keahliannya
Roy Suryo. Iya. Begitu juga dengan Rismond sama. Iya. Dia sampai ke urusan cap juga. Masa foto di atas cap? Di mana-mana juga cap itu di atas foto. Gitu kan? Dan dia buktikan itu bahwa memang capnya di bawah foto. Maka kesimpulannya ijazah itu kalau begitu palsu. Begitu. Dan inilah yang kemudian Pak dibuktikan bahwa Jokowi menunjukkan ijazah itu ke wartawan 11 media. Ke kita tidak. Begitu. Saya tidak akan menunjukkan selain kepada pengadilan, perintah pengadilan. Walaupun secara hukum ya Kang Dindin, perintah pengadilan itu apa? Kalau perdata nggak mungkin ada perintah pengadilan, karena masing-masing mengajukan bukti. Sebatas itulah, gitu kan, yang akan dinilai. Bahkan Pak penggugat ini kurang loh, ini tambah yang ini ya, nggak akan ada itu perintah begitu. Kalau itu adalah perdata. Kalau pidana, gitu kan, semua bukti-bukti diajukan oleh jaksa. Maksudnya melihat atau menebak atau mencurigai apa dengan UGM secara resmi menyatakan bahwa itu adalah betul-betul asli. Apakah kemudian semua rakyat atau pemerintah berharap bahwa percaya kami kan lembaga resmi yang mengatakan itu? UGM tidak berani mengatakan ijazah itu asli. Bahkan dia mengatakan tidak ada ijazah di kami. UGM nih, karena ijazah itu ada jadi pemilik. Gitu. Berarti UGM berlepas tangan soal ijazah. Masya Allah. Kan gitu, ya kan? Yang kita butuhkan dari UGM itu adalah dokumen-dokumen pendukung sampai lulus dan mengeluarkan ijazah. Gitu kan? Jadi mengeluarkan ijazah itu ada pendukung-pendukungnya. Pendukung-pendukungnya. Walaupun pendukung-pendukungnya itu dikoreksi sama respon dan sebagainya. Pendukung-pendukungnya dikoreksi, gitu kan? Sampai kepada skripsi. Pendukung utama keluarnya ijazah adalah skripsi. Skripsinya palsu, kata Rismond, kata Roy Suryo, berdasarkan analisis saintifik, kan gitu. Lembar pengesahannya itu apa, Times New Roman, Windows, gitu kan, operatingnya itu 92 keluarnya. Sementara lulus di Jokowi 85. Pokoknya banyak itu salah tuh berbagai analisis sehingga skripsi palsu. Kalau skripsinya palsu, tidak mungkin ada ijazah asli. Gitu. Ya sampailah pada kesimpulan tadi. UGM tidak punya ijazah asli, adanya di Jokowi. Maka relevan kalau kita datang ke Solo, langsung ketemu Jokowi, kan gitu. Langsung 2 poin kita sampaikan. Sebagai Muslim ya silaturahmi, tapi sebagai TPUA kita ingin bukti. Langsung loh, Pak Jokowi tolong tunjukkan, begitu kita mah 7 poin, gitu kan. Yang dinyatakan tidak bisa kami tunjukkan, saya tunjukkan kecuali perintah pengadilan. Jadi yang pengadilan tadi juga harus clear ya. Yang kedua, dia bohong. Ini Jokowi berbohong. Dia mengatakan hanya akan menunjukkan atas perintah pengadilan. Sebelumnya sudah menunjukkan ke wartawan. Kan bohong kan? Itu wartawan tunjukkan, tapi nggak boleh difoto, tapi nggak boleh direkam. Sama saja dia menyembunyikan lagi kan? Itu dipegang tidak boleh. Itu kan? Baik Kak Rizal. Jadi saya meyakinkan bahwa rakyat mendukung ya terhadap perjuangan yang Allah katakan al-haqqu min rabbika wala taku minal mumtarin. Ya kebenaran itu adalah hak dari Allah dan jangan ada keraguan sedikit pun. Jadi kebenaran saintifik, kebenaran apa ini kan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dan saya kira mungkin terakhir pada Pak Dinding ini. Jadi sedikit tadi silakan. Kesimpulannya gitu kan, melalui UGM bahwa skripsi palsu karena UGM mengeluarkan skripsi yang sama dengan yang telah dianalisis oleh Dr. Rismond. Itu kan, maka skripsi palsu. Kita ke Solo
gitu kan, dengan ditunjukkannya ke wartawan dan wartawan menanyakan soal kacamata pecah, minus segala macam jawabannya, itu menunjukkan ijazah itu yang seperti yang beredar kita lihat semua. Dari Itu kan, PSI gitu ya. termasuk dari yang kader PSI. Berarti yang fotonya foto Jokowi berkacamata. Yang sudah dianalisis oleh Dr. Ismon itu tadi soal cap dan oleh Dr. Suryo soal itu bukan Jokowi. Berarti itu kan fotonya foto orang lain. Maka kita bisa simpulkan ini kalau di 15 itu skripsinya yang palsu, di 16 ijazahnya yang palsu. Itu keyakinan. Dan itulah yang kita sekarang tuntut melalui Bareskrim. Ayo periksa atuh, gitu kan. Panggil, kalau perlu BAP dulu kita. Itu yang mengadukan kan, misalnya 4 orang, gitu kan. Terus tambah lagi pihak rektorat, gitu kan, yang rektornya, wakil rektornya yang pernah ketemu, yang telah menyampaikan informasi tadi, gitu kan, panggil untuk periksa Jokowi, periksa dekan, periksa 11 wartawan, karena dia itu telah melihat yang asli katanya menurut Jokowi ya, maka diperiksa sebagai saksi sekarang dia harus, berarti 15 bukti sudah kita masukkan, gitu kan, dan ada sekurang lebih kalau di total bisa 30 orang yang sudah bisa memberi keterangan melalui pemeriksaan Bareskrim. Ini didahulukan sampai kesimpulan nanti ijazah itu asli atau tidak. Baru dia mau lapor, gitu kan, baru pencemaran, mau penistaan, mau hoax, mau apapun deliknya, semua akan berujung kepada skripsi dan ijazah. Gitu, itu dulu, buktikan dulu, gitu. Jadi apa yang sudah diadukan ke Bareskrim, selesaikan dulu itu, baru tindakan hukum atau laporan ataupun apapun namanya yang lakukan. Baik, saudara intelektual yang kami cintai, coba kita bisa lihat dari apa yang diungkapkan beliau tadi. Apakah ada rasa kebencian beliau terhadap Pak Jokowi atau pengen ingin menegakkan yang kebenaran secara fundamental? Terakhir Pak Didin, kan banyak yang mengatakan mengapa sih orang-orang ini? Toh dia sudah tidak jadi wakil, sudah tidak jadi presiden, masih mau ngotak-ngatik itu, apa sih gunanya? Kalau Pak Didin melihat seperti apa Jaya Pak Didin? Justru karena ini adalah mantan presiden dia. Kalau orang biasa-biasa mungkin ngapain sih orang ini? Ya, jadi ini yang menggugat, istilah dalam tanda kutip ini, yang merecoki soal dugaan jasa palsunya Jokowi ini punya tanggung jawab ya terhadap negara dan bangsa ini. Persoalannya ini kan dugaannya dipakai dalam kaitan dengan jabatannya dan jabatan tertinggi sebagai presiden ya. Itu masalahnya. Jangan kayak ini kalau dibiarkan begitu saja, jangan sampai terjadi di kemudian hari juga. Orang rame-rame juga. Pak Presiden aja berani misalnya melakukan kebohongan dengan ijazah palsu. Yang lain-lain juga bisa, pejabat lain segala macam. Padahal itu bukan sekedar persyaratan, ya kan? Itu menunjukkan juga ijazah itu kualitas. Kualitas dari seseorang untuk memimpin ini perlu. Makanya minimalnya di situ ada ijazah SMA. Yang sekarang juga ijazah SMA juga dipersoalkan kan sekarang lagi proses digugat. Jadi menurut saya ini bukan mengada-ada dan ini sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat betapa pentingnya sebuah atau seorang pemimpin, apalagi pemimpin bangsa ini harus berani jujur, berani dari sejak awal harus integritas ya punya integriti ya, betul ya. Artinya kalau ini ternyata memang ini palsu, wah ini celaka lah ya. Apa kata dunia gitu ya, bangsa Indonesia ini misalnya punya presiden yang punya jasa palsu kan, ini masalah yang nggak sepele menurut saya. Baik, mungkin
pendek aja Pak Sabril. Ya. Saya cuma mengimbau kepada kan sama-sama forum perguruan tinggi berijazah asli ya. Ya mengimbau kepada rekan-rekan yang ada di UGM gitu ya. Sayangilah universitas Anda. Gitu. Segera melakukan aksi, apakah itu memperlihatkan ijazahnya, termasuk angkatan dengan Jokowinya. Untuk apa? Untuk supaya pejabat-pejabat yang melindungi cuma satu orang yang melakukan yang saya katakan menutup matahari dan telapak tangan tadi itu bisa bangkit lagi nama UGM. Jadi jangan korbankan institusi ini. Setuju. Yang cuman melindungi satu orang. Baik Pak. Ya, ini kalau misalnya sekarang ada proses laporan segala macamnya, itu nanti kalau proses peradilan itu masuk ke abad ke-8, gitu ya. Jadi ada proses mengadili ilmu pengetahuan, gitu. Soalnya ini kan pendekatannya harus saintifik, uji sahih, gitu kan, mengenai analisis ilmiah, gitu kan, teknologi yang ini apa mau dihukum teknologi ini kan zaman dulu, gitu kan? Apa kita mau mundur seperti itu, gitu kan? Buktikan saja, misalnya tadi Barreskrim punya Labkrim, gitu kan? Kemudian juga mungkin tadi lembaga-lembaga yang memang punya kompetensi untuk menguji kebenaran dokumen, bisa kan? Atau juga mungkin nantinya bisa saja ini dibawa ke lembaga riset internasional. Dibawa ke lembaga pendidikan internasional yang punya kompetensi, gitu kan? Dia bisa menilai ini palsu, ini asli. Wah, kalau sudah sampai ke situ kan celaka ini lembaga pendidikan kita dan lembaga politik kita, gitu kan? Jadi sampai ke tingkat itu, jangan sampai sebenarnya hal ini justru membuat celak bangsa. Itu sebetulnya tujuan kita itu adalah bagaimana mengembalikan marwahnya UGM dan mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum, gitu kan, sampai melakukan perbuatan tercela ini yang dihukum. Itu sebetulnya. Saudara Trinda, kita tentu mungkin bukan termasuk keluarga Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, tetapi kita yakin kita termasuk orang-orang yang mencintai universitas seperti UGM, ITB, UI, itu sehingga sangat menyayangkannya. Kita tahu tahun 70-an 80-an itu orang-orang dari Malaysia berkunjung pengen sekolah Indonesia ya di antaranya UGM. Jangan sampai dengan kasus ini kemudian menjadi cacat dan saya kira ini harus diselamatkan. Maka itu Universitas Indonesia kemarin cepat-cepat menganulir dari Bahlil dan semuanya terjadi kepada dari zaman presiden kita yang memilukan Bapak Joko Widodo. Semoga turut berdoa ya, negeri kita tentu akan diselamatkan, akan lebih dimajukan, akan menuju cita-cita yang diinginkan Pak Prabowo, Indonesia emas. Saya kira mungkin itu yang bisa kita simak pada malam sore hari ini. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ublim. One K1 TV1